Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Ulun, NIM 202521093, akan membawakan materi mengenai antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservatif. Materi pertama, antibiotik. Antibiotik pertama kali ditemukan pada tahun 1928 oleh Sir Alexander Fleming yang lupa membersihkan sediaan bakteri pada cawan Petri. Kemudian, mendapati bakteri yang tumbuh pada cawan Petri mati akibat cairan yang dikeluarkan oleh bakteri itu sendiri. Karena tertarik, ia melakukan penelitian dan yang ditemukan zat tersebut adalah zat penicillium. Antibiotik adalah obat yang hanya diresepkan untuk melawan bakteri. Obat ini bekerja dengan dua cara, yaitu membunuh bakteri atau menghentikan pertumbuhan bakteri agar tidak berkembang biak dan menyebar. Antibiotik mulai bekerja setelah diminum. Normalnya, setelah meminum obat antibiotik, obat akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah sekitar 30 menit sampai 6 jam, tergantung pada jenis obatnya. Tapi, seberapa cepat antibiotik bisa menyembuhkan secara total infeksi sangat bervariasi, tergantung pada jenis infeksi yang dialami. Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri adalah dengan menghancurkan dinding tubuh bakteri, mengganggu proses reproduksi bakteri, dan menghentikan produksi protein dari bakteri. Adapun syarat-syarat antibiotik yang ideal yaitu: pertama, mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas. Kedua, tidak menimbulkan resistensi dan mikroorganisme patogen. Ketiga, tidak menimbulkan pengaruh samping, side effect yang buruk pada host, seperti reaksi energi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya. Keempat, tidak mengganggu kesehatan flora yang normal dari host seperti flora usus atau flora kulit. Selanjutnya, materi kedua yaitu antiseptik. Antiseptik atau germisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Antiseptik digunakan untuk cuci tangan, disinfeksi kulit, perawatan kulit terinfeksi, dan obat kumur. Antiseptik pertama kali ditemukan Ignaz Semmelweis pada tahun 1847. Ignaz Semmelweis adalah seorang ahli kebidanan Hongaria yang bekerja di Rumah Sakit Umum Wina dan membuat penelitian tentang hasil persalinan di rumah sakit, di mana 20% wanita meninggal karena demam nifas. Saat dirawat oleh bidan, hanya 3% wanita yang meninggal akibat infeksi tersebut. Takut akan darah dan jaringan tangan yang tidak selalu bersih sepenuhnya berkontaminasi pada infeksi, Semmelweis meminta para dokter untuk mencuci tangan dengan bahan kimia yang mengandung pemutih, dan setelah itu, angka kematian wanita yang melahirkan turun menjadi 1%. Mekanisme kerja antiseptik dalam membunuh bakteri yaitu dengan merusak membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Kemudian syarat-syarat antiseptik yang baik yaitu: pertama, bekerja dengan baik dalam waktu singkat. Kedua, berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme. Tiga, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka. Empat, bekerja dalam waktu lama. Kelima, memiliki toksisitas rendah dan tidak memiliki bau yang mengganggu. Materi ketiga, desinfektan. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme pada permukaan benda mati seperti furnitur, ruangan, lantai, dan lain-lain. Desinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Penggunaan alkohol sebagai desinfektan pertama kali digunakan oleh ilmuwan Muslim Al-Razi atau Razes. Al-Razi menekankan pentingnya penggunaan alkohol sebagai antiseptik sebelum, selama, dan setelah operasi. Karena luka yang bersih berperan besar dalam keberhasilan operasi. Adapun mekanisme kerja desinfektan dalam membunuh mikroorganisme yaitu dengan menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein
sel dari mikroorganisme, sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Kemudian syarat-syarat desinfektan yang baik, yaitu pertama, bekerja dengan baik dalam waktu singkat, kedua, berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme, ketiga, bekerja dalam waktu lama, empat, toksisitas yang rendah, dan kelima, memiliki bau yang tidak mengganggu. Lalu, apa perbedaan desinfektan dan antiseptik? Yang pertama, desinfektan hanya bisa digunakan pada benda mati, sedangkan antiseptik bisa digunakan pada jaringan yang sifatnya hidup. Kedua, desinfektan mengurangi laju pertumbuhan kuman mikroorganisme yang hidup di permukaan, sedangkan antiseptik membunuh dan menghancurkan mikroorganisme pada jaringan yang sifatnya hidup. Kemudian materi keempat, preservatif atau pengawet. Pengawet adalah zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti minuman, obat-obatan, cat, sampel biologis, kosmetik, dan lain-lain untuk mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba atau oleh perubahan kimiawi. Adapun pengawet pada makanan akan mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga makanan bisa disimpan dalam waktu yang lama tanpa mengalami kerusakan atau busuk. Pengawet mencegah makanan berubah warna, rasa, tekstur, dan nutrisinya. Pengawet telah digunakan sejak zaman prasejarah. Pengawetan makanan telah berkembang jauh selama berabad-abad dan telah berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Penggunaan pengawet selain minyak tradisional, garam, cat, dan sebagainya dalam makanan dimulai pada akhir abad ke-19. Tapi tidak menyebar luas sampai abad ke-20. Mekanisme kerja pengawet dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme yaitu selama proses pengeringan akan mengeluarkan air dan menyebabkan peningkatan konsentrasi padatan terlarut di dalam bahan makanan. Kondisi ini akan meningkatkan tekanan osmotik di dalam bahan sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat laju reaksi kimia maupun enzimatik. Adapun syarat-syarat bahan pengawet diantaranya adalah: pertama, harus bekerja menghambat dan mematikan mikroorganisme, kedua, tidak boleh merangsang rasa dan bau, ketiga, stabil secara fisika dan kimia, keempat, dapat bekerja lama, 5, tidak boleh mengurangi khasiat makanan, 6, mudah untuk didapatkan, 7, bersifat efektif dalam jumlah kecil, dan 8, tidak boleh terurai dalam tubuh. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.